Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tamita Sari, NIM 230701917 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari model pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai reciprocal teaching. Apa sih itu reciprocal teaching? Reciprocal teaching adalah strategi belajar melalui kegiatan mengajarkan teman. Hal ini dapat dikatakan juga pembelajaran terbalik, di mana siswa berperan sebagai guru menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-temannya. Reciprocal ini dikembangkan oleh Anne Marie Palinskar dari Universitas Michigan dan Anne Brown dari Universitas Illinois, USA. Model pembelajaran reciprocal teaching ini dikembangkan oleh Palinskar dan Brown untuk mengajar siswa mengenai strategi-strategi kognitif serta membantu mereka dalam memahami bacaan. Pembelajaran reciprocal teaching digunakan untuk membantu siswa memusatkan perhatian apa yang sedang dibaca dan membuat siswa memahami bacaannya. Anne Brown menyebutkan bahwa prinsip dalam model reciprocal teaching yaitu materi dipelajari siswa secara mandiri dan dilanjutkan dengan penyampaian materi tersebut oleh siswa tersebut. Penerapan model reciprocal teaching ini dalam pembelajaran akan mengakibatkan siswa dapat memahami materi sehingga memiliki motivasi untuk belajar. Hal tersebut dikarenakan model reciprocal teaching ini lebih mengedepankan siswa untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan baik dalam suatu kelompok yang telah dibentuk. Palinskar dan Brown juga menyebutkan karakteristik pembelajaran reciprocal teaching, yaitu yang pertama, adanya ambil alih peran guru oleh siswa untuk memimpin suatu diskusi. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar siswa untuk memberi tanggapan dalam diskusi. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini, diskusi dirancang untuk menggunakan 4 strategi, yaitu merangkum, membuat pertanyaan, mengklarifikasi, dan memprediksi. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sintak pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama, disediakan teks bacaan sesuai materi. Yang kedua, dijelaskan bahwa pada segmen pertama, guru bertindak sebagai guru atau model. Yang ketiga, siswa diminta membaca dan memahami teks dalam kelompok kecil. Yang keempat, guru memodelkan 4 keterampilan, yaitu mengajukan pertanyaan, merangkum, mengklarifikasi, dan memprediksi. Yang kelima, siswa diminta memberikan komentar tentang pengajaran yang baru berlangsung. Yang keenam, segmen berikutnya dilanjutkan dengan memilih salah satu siswa yang akan berperan sebagai guru. Yang ketujuh, siswa diarahkan berperan sebagai guru sepanjang dialog, memberikan umpan balik dan pujian kepada siswa yang menjadi guru serta peran sertanya. Yang kedelapan atau yang terakhir ini, semakin lama guru mengurangi perannya sehingga siswa yang bertindak sebagai guru berinisiatif sendiri menangani kegiatan di dalam kelas. Strategi-strategi dalam model pembelajaran reciprocal teaching dalam pembelajaran matematika ada 4. Yang pertama yaitu mengklarifikasi. Siswa diwajibkan untuk membaca lembar materi pembelajaran yang diberikan oleh guru, kemudian mengklarifikasi
atau menjelaskan kata-kata atau kalimat-kalimat yang masih asing atau tidak familiar. Yang kedua yaitu memprediksi. Pada tahap ini, siswa diajak untuk memprediksi hubungan antara konsep pembelajaran satu dengan konsep pembelajaran yang lain. Hubungan antara konsep pembelajaran tersebut dapat berupa hubungan antara konsep yang telah dipelajari dengan konsep yang sedang dipelajari, maupun hubungan antara konsep pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu ada membuat pertanyaan. Strategi bertanya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap bahan materi. Siswa membuat pertanyaan sendiri atau membuat soal yang diajukan kepada diri sendiri, kemudian menjawabnya, atau proses ini sering disebut dengan metakognitif. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini ada merangkum. Merangkum adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara mengambil dan memilih bagian yang terpenting dari suatu informasi. Setelah siswa membaca dan memahami suatu materi, kemudian menyatakan kembali kumpulan-kumpulan informasi tersebut secara singkat. Dalam strategi ini, siswa diminta membuat rangkuman dari materi yang dipelajari. Jadi, strategi-strategi dalam reciprocal teaching ini ada 4, yaitu yang pertama tadi ada mengklarifikasi, kemudian ada memprediksi, yang ketiga ada membuat pertanyaan, dan yang keempat ada merangkum. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama mengenai kelebihan terlebih dahulu. 1. Dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hasil belajarnya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman maupun memberi pembaca peluang untuk memantau pemahaman sendiri. Yang kelima atau yang terakhir ini, dapat melatih siswa mengembalikan keterampilan berinteraksi dan mengembangkan dalam kemampuan dan berkomunikasi. Kemudian yaitu kelemahan dari model pembelajaran reciprocal teaching. Yang pertama, adanya kurang kesungguhan para siswa yang berperan sebagai guru menyebabkan tujuan tak tercapai. Yang kedua, pendengar atau siswa yang tidak ikut berperan sering menertawakan tingkah laku siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana. Yang ketiga atau yang terakhir ini, kurangnya perhatian siswa kepada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru, membuat kesimpulan akhir sulit tercapai. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.